Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Prabayanti, kelas Pendidikan Fisika A. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang gaya gesek. Coba perhatikan animasi pada layar. Tahukah teman-teman, apa sih yang mempengaruhi sebuah mobil mengalami guncangan dan mobil juga melaju lebih lambat? Untuk mengetahui hal tersebut, silahkan teman-teman simak video ini sampai akhir. Jika sebuah kendaraan melaju seperti pada layar, maka akan terjadi gaya gesek antara permukaan ban dengan permukaan jalan raya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menentukan gaya gesek dari peristiwa ini? Mari kita hentikan dulu kendaraannya dan silahkan teman-teman simak video pada layar. Jika arah benda ke kanan, maka gaya gesek ke arah kiri atau selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Selanjutnya, ada gaya normal yang tegak lurus dengan benda, dan ada juga usaha ke arah bawah. Gaya gesek dibagi menjadi dua. Pertama, gaya gesek statis, yaitu gaya gesek yang terjadi pada benda diam, sedangkan ketika benda telah bergerak disebut dengan gaya gesek kinetis. Ketika sebuah bus mengalami mogok seperti pada layar, sedangkan yang membantu mendorong hanya satu pria, pertanyaannya, bisakah bus tersebut melaju? Bus akan tetap diam, karena busnya terlalu berat atau ada gaya normal. Selain itu, ada kekasaran aspal yang membuat bus tertahan. Dan adapun gaya geseknya selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Jika peristiwa sebelumnya bus mengalami mogok, sekarang bus telah melaju dengan kecepatan konstan di jalan raya. Seperti halnya gaya gesek statis, pada gaya gesek kinetis juga dipengaruhi oleh gaya normal kekasaran permukaan dengan gaya geseknya berlawanan arah dengan gerak bus. Berdasarkan analisis animasi pada layar, artinya besar gaya gesek statis dan kinetis ditentukan oleh besarnya gaya normal dan kekasaran permukaan. Apa saja yang mempengaruhi gaya gesek? Jika bus 1 menggunakan jalan raya, bus 2 menggunakan jalan yang berbatu. Coba teman-teman terus perhatikan animasi di layar dan temukan perbedaannya. Jika diperhatikan dengan seksama, bus 1 melaju lebih cepat dan tidak mengalami guncangan, sedangkan bus 2 lebih lambat dan mengalami guncangan di sepanjang jalan. Mari kita perhatikan animasi di layar yang menunjukkan hal yang mempengaruhi gaya gesek. Antara bus dan sepeda motor yang melaju di jalan raya, ternyata sepeda motor melaju lebih cepat dibandingkan bus. Mengapa demikian? Karena massa dari masing-masing kendaraan berbeda, di mana massa bus, seperti yang diketahui, tentu lebih besar dibandingkan massa dari sepeda motor, sehingga bus akan melaju lebih lambat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan, dengan gaya gesek statis ketika benda diam dan gaya gesek kinetis ketika benda bergerak. Gerak benda dipengaruhi oleh gaya gesek.
di mana semakin cepat benda bergerak, maka koefisien gaya gesek dan gaya normalnya tentu lebih kecil dibandingkan dengan benda yang bergerak lebih lambat. Sekian materi gaya gesek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.